welcome to my YouTube channel. Nah, saya Musarrofa akan mendampingi podcast pada kali ini dalam 10 menit ke depan. Teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang sejarah Bani Umayyah dan sejarah Bani Abbasiyah yang akan dibahas langsung oleh bintang tamu spesial kita, Muhammad Hori. Nah, saya Muhammad Hori sebagai narasumber yang akan mendampingi host kita bersama, Saudari Musarrofa. Oke, welcome. Langsung saja nih Kak, ceritakan tentang sejarah dinasti Umayyah secara detail dan jelas. Oke, kami ceritakan langsung saja. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang secara singkat sejarah peradaban Islam atau sejarah dinasti Umayyah dan sejarah dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah itu dua dinasti besar yang dalam sejarah itu sangat berperan aktif atau sangat penting dalam sejarah peradaban Islam. Nah, mereka itu berkembang dalam ilmu pengetahuan dan budaya. Berarti ini kapan ya Kak terdirinya dinasti Umayyah itu? Dinasti Umayyah itu berdiri pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Nah, pada masa dinasti Umayyah ini dikenal sebagai dinasti pertama yang memperluas wilayah kekhalifahan Islam secara signifikan. Sedangkan dinasti Abbasiyah itu tersendiri berdiri pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah ini dikenal sebagai masa keemasan Islam yang melahirkan kemajuan besar dan dalam berbagai bidang, ilmu pengetahuan, seni, dan lain-lainnya. Nah, peran kedua dinasti tersebut sangat penting dalam membentuk peradaban Islam yang kaya dan berpengaruh hingga saat ini. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Kak. Lalu di sini saya bertanya, bagaimana dari sejarah dinasti Umayyah tersebut? Sejarah lahirnya dinasti Umayyah? Iya, gitu lah. Oke, saya akan menjawab. Nah, dinasti Umayyah tersebut adalah cabang dari suku Quraisy yang berasal dari kota Mekah. Nama Umayyah itu diambil dari kakek buyut mereka, Umayyah bin Abdus Salam. Pada masa awal Islam, Bani Umayyah itu dikenal sebagai kelompok yang menentang Nabi Muhammad SAW. Namun setelah penaklukan kota Mekah, mereka mulai memeluk agama Islam dan berperan aktif dalam penyebaran agama Islam tersebut. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, salah satu anggota Bani Umayyah, berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan dan mendirikan dinasti Umayyah pada tahun 661 Masehi dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Jadi ibu kota Bani Umayyah itu di Damaskus. Dinasti Umayyah itu mempunyai perkembangan politik. Dinasti Umayyah dikenal sebagai dinasti pemerintahan monarki yang kuat. Muawiyah I berhasil menstabilkan wilayah kekhalifahan yang luas, yang meliputi wilayah dari Spanyol di barat hingga di India bagian timur. Ia juga membangun birokrasi yang efisien dan memperkuat angkatan laut untuk mengamankan wilayah kekuasaannya. Nah, pada masa pemerintahan Umayyah terjadi perluasan wilayah yang signifikan, termasuk penaklukan Afrika Utara, Spanyol, dan Asia Tengah. Namun, pemerintahan Umayyah juga menghadapi berbagai tantangan. Nah, seperti pemberontakan dan konflik internal, terutama dalam kelompok Syiah dan Khawarij. Nah, berjalan lancar, namun memiliki berbagai tantangan seperti pemberontakan dan konflik internal di dalam, terutama dari kelompok Syiah dan Khawarij. Nah, kalau untuk sosial ekonominya bagaimana Kak? Nah, untuk perkembangan dinasti Umayyah dalam bidang sosial dan ekonomi, Bani Umayyah itu menerapkan sistem administrasi yang mengutamakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan dan administrasi. Nah, karena awalnya bahasa Arab menggantikan bahasa Persia, kan awalnya itu bahasa Persia diganti dengan bahasa Arab. Ini memperkuat identitas Islam dan mempermudah komunikasi antar wilayah. Secara ekonomi, Bani Umayyah mengembangkan perdagangan dan pertanian. Mereka membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sistem irigasi yang mendukung
pertumbuhan ekonomi. Rata-rata seperti Damaskus dan Kairo menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang penting. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Kak. Lalu bagaimana atas perkembangan budaya dan pengetahuannya? Perkembangan budaya dan pengetahuan. Nah, pada masa Bani Umayyah terjadi perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Mereka mendirikan berbagai bangunan monumental seperti Masjid Umayyah di Damaskus yang menjadi simbol kejayaan arsitektur Islam. Secara selain itu, penerjemah karya-karya ilmiah dari bahasa Yunani dan Persia mulai dilakukan yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam pada masa berikutnya. Lalu di sini bagaimana atas akhir pada dinasti Umayyah tersebut? Berakhirnya ke masa dinasti Umayyah. Iya. Nah, pada dinasti Umayyah berakhir itu pada tahun 750 Masehi. Setelah mengalami kekalahan dalam perang Abbasiyah. Keluarga Abbasiyah yang berasal dari keturunan paman Nabi yaitu Abbas Muhammad SAW berhasil merebut kekuasaan dan mendirikan dinasti Abbasiyah. Nah, pamannya Nabi Muhammad itu kan namanya Abbas. Nah, berperang dengan Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah itu menangkan peperangan. Namun cabang Bani Umayyah tetap bertahan di Spanyol dengan mendirikan kekhalifahan yang berlangsung pada abad ke-11. Nah, setelah mengalami kalah dengan peperangan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah itu tidak langsung runtuh begitu saja, namun masih bertahan dan mendirikan kekhalifahan sendiri yang berlangsung pada abad ke-11. Abad ke-11 itu 1100 Masehi. Baik, terima kasih atas jawabannya Kakak yang tadi sudah dijelaskan tentang dinasti Umayyah. Nah, lalu di sini kan tentang dinasti Umayyah sudah ya Kak. Berarti tinggal dinasti Abbasiyah. Lalu bagaimana secara sejarah dinasti Abbasiyah tersebut? Nah, baik, saya akan jawab. Bani Abbasiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang berkuasa setelah Bani Umayyah. Tidak ada dinasti lain kecuali Bani Abbasiyah karena dia mengalami peperangan dengan Bani Abbasiyah kan. Nah, dinasti ini didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi dan berlangsung pada hingga abad ke-13 Masehi. Perkembangan Bani Abbasiyah sangat penting dalam sejarah Islam karena membawa perubahan besar dalam bidang politik, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan. Latar belakang atau menjadi backsoundnya Bani Abbasiyah itu setelah runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah. Bani Umayyah itu mengalami runtuhnya kan? Runtuhnya Bani Umayyah kan? Nah, kenapa itu latar belakangnya itu berdirinya Bani Abbasiyah setelah runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah? Muncul ketidakpuasan di kalangan berbagai kelompok, terutama di kalangan Syiah dan kaum non-Arab yang merasa terpinggirkan, terkucilkan itu. Bani Abbasiyah karena dia mengalami peperangan dengan Abbasiyah kan. Nah, dinasti ini didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi dan berlangsung pada hingga abad ke-13 Masehi. Perkembangan Bani Abbasiyah sangat penting dalam sejarah Islam karena membawa perubahan besar dalam bidang politik, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan. Latar belakang atau menjadi backsoundnya Bani Abbasiyah itu setelah runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah. Bani Umayyah itu mengalami runtuhnya kan? Runtuhnya Bani Umayyah kan? Nah, kenapa itu latar belakangnya itu berdirinya Bani Abbasiyah setelah runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah? Muncul ketidakpuasan di kalangan berbagai kelompok, terutama di kalangan Syiah dan kaum non-Arab yang merasa terpinggirkan, terkucilkan itu. Abu Abbas As-Saffah berhasil memimpin pemberontakan yang kemudian mengakhiri Bani Umayyah dan mendirikan dinasti baru yaitu Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi.
Nah, poinnya yang mendirikan dinasti Abbasiyah yaitu siapa? Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Kak. Lah kan tadi Kakak sudah menjelaskan tentang perkembangan pada sejarah dinasti Umayyah. Lalu di sini saya ingin menanyakan pada dinasti Abbasiyah, bagaimana perkembangan pada dinasti Abbasiyah tersebut? Masa kejayaannya. Iya, masa kejayaan Bani Abbasiyah. Iya. Nah, saya akan menjelaskan masa kejayaan Bani Abbasiyah. Nah, pemerintahan awal pada masa awal pemerintahan Bani Abbasiyah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Nah, kan awalnya ibu kota Bani Abbasiyah itu di Damaskus. Nah, Iya. kemudian dipindah ke Baghdad pada tahun 762 Masehi. Baghdad kemudian berkembang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Nah, setelah dipindah dari Damaskus ke Baghdad, disitulah masa kejayaan Bani Abbasiyah yang kemudian berkembang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang sangat maju dari sebelumnya. Baik, bagaimana perkembangan dinasti Abbasiyah dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan? Nah, di sini saya langsung menjawab. Ya. Bani Abbasiyah di dalam perkembangan pengetahuan dan kebudayaan, Bani Abbasiyah dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan Islam. Banyak ilmuwan filsuf dan cendekiawan yang muncul pada masa ini, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Penerjemah karya-karya Yunani dan Persia dalam bahasa Arab juga berkembang pesat pada pemerintahan Bani Abbasiyah. Kalau ada kejayaan kan pasti ada keruntuhan. Lalu bagaimana dan kapan runtuhnya dinasti Abbasiyah tersebut? Kan masa kejayaan pasti ada masa Keruntuhan. Nah, keruntuhan atau kemunduran Bani Abbasiyah itu pada abad ke-10 dan 11. Kekuasaan Bani Abbasiyah mulai melemah akibat konflik internal dan serangan dari luar, seperti serangan bangsa Seljuk dan Mongol. Pada tahun 1258, Baghdad yang berhasil ditaklukkan oleh pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan. Pemimpinnya itu namanya Hulagu Khan, yang menandai berakhirnya kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad. Kalah terhadap Mongol itu. Kekuasaan Bani Abbasiyah itu ditaklukkan oleh Mongol. Makanya jadi sebab itu kemudian Bani Abbasiyah itu untuk mengalami kemunduran pada masa Bani Abbasiyah itu pada tahun abad ke-10 dan 11. Nah, lalu apakah ada kontribusi pada dinasti kedua tersebut? Ya tentunya ada dong, kan disebut masa kejayaan Islam. Nah, masa dinasti Umayyah itu mempunyai banyak kontribusi diantaranya dalam bidang sains. Dalam bidang sains itu pada masa Umayyah perkembangan ilmu pengetahuan mulai tumbuh meskipun belum sebesar Bani Abbasiyah. Nah, kedua, penerjemah karya-karya ilmiah dari bahasa Yunani, Persia, dan India mulai dilakukan, terutama dalam bidang kedokteran dan astronomi. Yaitu yang ketiga, pengembangan ilmu geografi dan kartografi untuk keperluan administrasi dan militer. Nah, selain dalam bidang sains, Bani Umayyah juga mempunyai kontribusi dalam bidang budaya. Yang pertama, pembangunan arsitektur seperti Masjid Umayyah di Damaskus menjadi contoh arsitektur awal. Nah, awalnya ada arsitek itu, pembangunan itu pada masa dinasti Umayyah. Yang kedua, pengembangan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi dan budaya. Yang ketiga, seni kaligrafi mulai berkembang sebagai bentuk ekspresi artistik yang penting dalam budaya Islam. Nah, itu dikontribusi dalam sains dan budayanya. Kemudian kontribusi kontribusi dalam Bani Abbasiyah. Dalam Bani Abbasiyah itu juga mempunyai dua kontribusi. Yang pertama dalam sains, yang kedua dalam budaya. Nah, keduanya tersebut
sains dan budaya itu sangat pesat dari ketika masa kejayaan Bani Abbasiyah. Yang pertama masa sainsnya yaitu masa kemasan ilmu pengetahuan Islam, dikenal sebagai zaman kemasan Islam. Pengetahuan Islam tersebar sejak Bani Abbasiyah. Nah kan, pendirian Baitul Hikmah di Baghdad sebagai pusat penerjemahan dan pusat ilmiah. Yang ketiga, kemajuan besar dalam berbagai bidang seperti matematika oleh Aljabar al-Khawarizmi atau astronomi, al-Battani, kedokteran Ar-Razi, Ibnu Sina, dan kimia dan filsafat. Nah, dalam bidang keilmuan pada masa itu sangat berkembang pesat matematika, astronomi, kedokteran, kimia, dan filsafat itu sangat berkembang pesat saat masa dinasti Abbasiyah. Yang keempat, pengembangan metode ilmiah dan eksperimen. Nah, semua pada saat itu kontribusi yang saya sebutkan itu kontribusi Bani Abbasiyah dalam bidang sains. Dalam bidang budaya, kontribusi dalam bidang budaya Bani Abbasiyah juga memiliki banyak kontribusi yang ada di dalamnya. Yang pertama, perkembangan sastra Arab termasuk puisi dan prosa. Yang kedua, seni kaligrafi dan miniatur perkembangan pesat. Arsitektur yang megah seperti pembangunan Masjid Agung di Samarra dan Baghdad. Musik dan filsafat juga mengalami kemajuan signifikan pada masa dinasti Abbasiyah dalam bidang budaya. Nah, secara keseluruhan, masa Abbasiyah merupakan puncak kejayaan ilmu, pengetahuan, dan budaya Islam. Sedangkan masa Umayyah merupakan masa awal pembentukan dan pengembangan dasar-dasar tersebut. Paham? Iya. Sudah? Ya, sudah. Baik, sampai di sini saja podcast pada sore hari ini. Terima kasih untuk narasumber atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungkus